Halo guys, kayaknya udah lama deh kita nggak ngumpul offline. Mungkin karena pandemi COVID-19 nggak sih? Jadi kita harus ngobrol via Zoom kayak gini. Hai, iya bener juga nih. BTW kita kan mau podcast. Siapa tahu pendengar kita belum ada yang kenal kita gitu kan. Iya, gimana kalau kita kenalan dulu? Bener banget tuh, kayak pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang belum tentu jadian. Ya ilah, bener banget nih. Ya udah dimulai dari aku ya kali ya. Nah, kenalin teman-teman, nama aku Ahmad Akmal, NIM B0418-901 dari FKIPB angkatan 2018. Nama aku Erin, NIM D04190095 dari FKH IPB Angkatan 2019. Nama aku Vinka, NIM B041960 dari FKHIPB 2019. Dan aku Anda Hamidah, NIM B04190086, FKIPB angkatan 2019. Untuk podcast kali ini gimana kalau kita bahas tentang hewan aja, biar obrolannya nyambung. Karena kan kita mahasiswa FKH, dan biar ilmunya kita tuh tetap refresh gitu. Wah, ide bagus tuh. Boleh. Oke, mungkin bisa aku dulu kali ya yang mulai. By the way, sebentar lagi kan kita mau menuju Idul Fitri. Habis Idul Fitri kan ada Idul Adha. Nah, kalau tradisi Idul Adha di tempat kalian itu ngapain aja sih? Kalau di tempat aku sih potong sapi, kerbau, kambing, domba. Kalau kalian gimana? Kalau di aku sih kan habis sholat itu. Nah, habis itu aku suka lihat pemotongan sapi, domba, dan kambing yang ada di sini. Iya, kurang lebih sama sih. Kalau di lingkungan rumah aku biasanya potong kambing. Ngomongin kambing, aku jadi inget deh, di tempatku dulu pernah ada yang potong kambing betina. Taunya lagi hamil, soalnya di perutnya itu ada anak kambing gitu loh. Ih, nggak boleh tahu dipotong kalau misalnya lagi hamil, kamu tuh harus bantu mengedukasi tetangga kamu. Soalnya ada larangan resmi dalam pemotongan ternak rumiansia seperti sapi, domba, dan kambing yang tergolong ke dalam betina produktif. Nanti bisa dikenain sanksi administratif atau sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 86, yaitu setiap orang yang menyembelih pertama ternak rumiansia kecil seperti kambing dan domba yang tergolong betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling singkat itu 1 bulan dan paling lama itu 6 bulan dan denda paling sedikit itu 1 juta rupiah dan paling banyak itu 5 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua itu, kalau misalnya kita menyembelih ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau yang tergolong betina produktif juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu 1 tahun dan paling lama itu 3 tahun. Dan denda paling sedikitnya 100 juta rupiah, paling banyaknya 300 juta rupiah. Pastinya kalian nggak mau kan dipenjara atau didenda sampai 300 juta rupiah. Ih, pastinya nggak mau. Bagus deh ada aturan resminya juga terkait pemotongan hewan ternak yang sedang bunting. Kalau kayak begitu, ada nggak ya suatu alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada kambing kurban? Soalnya aku nggak mau kalau aku harus didenda 300 juta. Ada Rin, namanya itu USG atau dikenal sebagai ultrasonografi. Apa tuh USG? Nah, jadi USG itu kependekan dari ultrasonografi. Nah, yaitu teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini tuh memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil bagian tubuh bagian dalam. Misalnya organ tubuh atau jaringan lunak. Nah, bisa juga nih untuk melihat janin yang ada di dalam kandungan. Canggih juga. Ada nggak sih fungsi lain dari USG selain untuk melihat janin dalam kandungan? Ada Rin, jadi USG ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu kegunaan mesin USG adalah untuk mendiagnosis bermacam-macam kondisi yang dapat mempengaruhi organ dan jaringan lunak tubuh, termasuk jantung, pembuluh darah, hati, kantung empedu, limpa, pankreas, ginjal, tiroid, testis, dan lain-lain. Akan tetapi, USG ini mempunyai beberapa batasan dalam diagnostik. Contohnya itu gelombang suara tidak dapat ditransmisikan melalui tulang padat
atau bagian tubuh yang berguna untuk menahan udara atau gas, kayak usus. Yang kedua, kegunaan mesin USG lainnya itu untuk membantu prosedur medis. Alat ini dapat membantu prosedur medis seperti biopsi jarum yang harus dilakukan dokter untuk menghilangkan jaringan dari area yang tepat pada tubuh untuk uji laboratorium. Yang ketiga yaitu untuk terapi. Gelombang suara yang dihasilkan oleh alat tersebut dapat berguna untuk mendeteksi dan mengobati cedera pada jaringan lunak. Wah, ternyata banyak ya manfaat dari WSG. Aku kira WSG itu hanya untuk kehamilan saja. Aku juga baru tahu kalau WSG itu bisa untuk hewan. Kirain hanya untuk ibu-ibu hamil. Tapi emang kenapa sih harus pakai WSG? Bukannya kita bisa saja palpasi abdomen kambing? Iya sih benar, tapi ini ya kalau dari jurnal yang aku baca, menurut Sati DKK tahun 2014, beberapa keunggulan dari USG yaitu yang pertama sifatnya non-invasif atau tidak menimbulkan trauma fisik pada organ tubuh yang diperiksa, serta tidak memberikan efek samping terhadap hewan ataupun si pemeriksanya. Yang kedua dapat memperkirakan umur kebuntingan dan dapat mengetahui jumlah fetus yang berkembang dan melihat perkembangan organ-organ fetus. Yang ketiga, tidak memerlukan ruangan dan persiapan khusus yang ribet, sehingga dapat dilakukan di lapangan. Cara pakainya juga mudah dan tepat. Oh, ternyata lebih praktis ya, Vin. Oh iya, tentu aja. Selain itu juga, pada jurnal Santoso DKK tahun 2014, USG dapat dijadikan pedoman dalam memanipulasi reproduksi dan waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan. Hal ini bisa sangat memudahkan peternak maupun dokter hewan dalam hal meningkatkan reproduksi kambing, yang artinya produk hasil ternak juga akan meningkat. Oh gitu. Terus bagian utama dari USG itu apa aja sih? Nah, jadi gini Rin, bagian USG itu ada display atau LCD, disebut juga layar monitor pada komputer yang menunjukkan data yang diolah dari CPU. Ini tuh berfungsinya juga dapat menampilkan gambar hitam putih atau warna, tergantung pada model pesawat USG. Selanjutnya ada transducer atau probe. Nah, probe transducer ini membuat gelombang suara dan menerima pantulan, atau bisa dikatakan si probe transducer ini merupakan mulut dan telinganya mesin ultrasonografi. Kemudian ada pulse control. Nah, pulse control ini memungkinkan operator yang disebut sonografer untuk menetapkan dan mengubah frekuensi dan durasi dari pulsa ultrasound. Kemudian juga ada printer untuk mencetak data dari komputer, ada juga keyboard, CPU, dan disk storage untuk menyimpan data. Nah, dalam penggunaan USG juga memerlukan ultrasonic gel nih yang berfungsi agar bagian ujung USG dapat bergerak dengan mudah di atas kulit, sehingga dapat mengurangi gesekan pada kulit. Gel tersebut juga membantu proses pengiriman gelombang suara ke dalam tubuh. By the way, aku mau cerita deh. Dulu tuh aku pernah loh ditendang kambing pas mau perah susunya. Sakit banget deh rasanya. Terus cara USG pada kambing, kalau misalnya ternyata kambingnya itu sulit untuk tenang atau menghindari kita dari tendangan, gimana sih caranya? Kalau dari yang aku temuin di internet sih, Santoso dan kawan-kawan tahun 2016 itu dalam penelitiannya melakukannya itu dengan menggunakan kandang jepit untuk membatasi gerakan kambing. Atau bisa juga kita lakukan seperti penelitian Melia dan kawan-kawan tahun 2020. Mereka itu membaringkan kambing pada sisi rekum dan lateral. Kemudian kambing ditahan oleh operator. Nah, kalau sudah kita restrain, kemungkinan kita ditendang kambing saat melakukan pemeriksaan pasti berkurang kok. Oke, gitu ya, Rin. Berarti kalau cara lakuin USG itu gimana sih? Nah, jadi kemarin aku udah nyari-nyari jurnal nih. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kebuntingan dari kambing. Nah, yang pertama nih aku baca dari jurnalnya Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang melakukan USG melalui rute rektal. Nah, jadi caranya kambingnya itu dimasukin terlebih dahulu nih ke kandang jepit agar lebih mudah. Nah, lalu feses yang ada di dalam rektum itu dikeluarin agar pengamatannya bisa lebih mudah dan jelas. Nggak lupa juga, probe-nya itu dilumuri sama ultrasonic gel untuk mengurangi iritasi pada mukosa rektum dan sebagai media untuk pengantar gelombang ultrasonik. Nah, selanjutnya probe dimasukkan menyusuri ventral rektum mengarah ke vesika urinaria, terus menuju bagian anterior sehingga diperoleh gambaran organ reproduksi. Nah, begitulah metode yang dilakukan oleh Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2016 pada penelitiannya.
Oh gitu, Kak. Kalau metode yang satu lagi bagaimana? Nah, kalau metode yang lain yang aku temuin itu berasal dari penelitian Melia dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, jadi Melia dan kawan-kawan ini melakukan USG secara transkutaneus. Nah, jadi peralatan USG itu disiapin terlebih dahulu, lalu diletakkan dekat sisi kiri lengan operator. Operatornya sendiri itu berada di sebelah kiri sisi kambing. Kambing kemudian dibaringkan secara lateral rekumben. Beberapa rambut pada area abdomen juga dicukur terlebih dahulu agar kontak antara transducer dan kulit berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan gambar terbaik pada area tersebut. Langkah selanjutnya itu adalah menuangkan gel pada area abdomen, kemudian prop ditekan pada abdomen dengan prop diarahkan pada vesikel urinaria. Kemudian diarahkan sel kranial menuju kelenjar susu dan pada pangkal kaki belakang. Setelahnya prop diarahkan menuju dorsal sedikit dulu medial untuk mengamati kornea uteri. Setelah observasi, abdomen dapat dibersihkan dari gel. Begitu. Oh gitu, makasih Kak. Oh ya, di klinik begitu aku juga pernah lihat hasil gambar USG itu bisa macam-macam tampilannya. Apa sih yang menyebabkan perbedaan macam-macam dari hasil USG itu? Setahu aku ya, perbedaan tampilan itu karena kopi itu ada banyak jenisnya. Bentuknya tuh macam-macam dan masing-masing itu memiliki fungsi tersendiri. Nah, menurut Markowitz tahun 2011, bentuk probe paling utama itu ada 3. Yang pertama itu ada probe linear, yang secara umum memiliki frekuensi lebih tinggi dan umumnya digunakan untuk mengamati struktur superfisial. Yang kedua itu ada probe curvilinear, cakupannya itu lebih luas, frekuensinya lebih rendah untuk pengamatan pada transabdominal atau bisa lebih tinggi untuk pengamatan endokavitari. Yang terakhir itu adalah probe phase array. Umumnya digunakan untuk mengamati area yang tertutup tulang. Misalnya kita mau melakukan USG pada jantung. Nah, kan jantung itu letaknya ada di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Nah, jadi kita bisa gunakan probe phase array untuk mengamati area-area di antara tulang-tulang rusuk itu. Oke gitu ya, Rin. By the way, kapan sih waktu yang tepat untuk USG kambing yang sedang bunting? Kalau sesuai penelitian yang dilakukan oleh Barr tahun 1990, kebuntingan pada hewan kecil dapat didiagnosa menggunakan USG pada umur kebuntingan 32 sampai 35 hari. Wah, thank you ya, Vin, atas jawabannya. Kayaknya banyak banget deh ilmu yang aku dapetin dari sharing kita hari ini. Semoga bagi para pendengar dapat bermanfaat dan semoga kita semua dapat menghindari adanya kejadian pemotongan kambing kurban yang sedang bunting saat Idul Adha. Kira-kira ada nggak sih pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah sharing ini? Ada Wanda. Nah, jadi aku tuh jadi baru tahu nih kalau waktu yang tepat untuk gastrik kambing pada saat bunting itu pada saat masa kebuntingan 32 sampai 35 hari. Kalau Erin gimana? Kalau aku sendiri, Kak, aku baru tahu kalau USG itu bisa digunakan untuk mengamati organ lain. Aku kira cuma buat periksa kehamilan aja. Ternyata bisa kita gunakan untuk periksa berbagai macam organ, mulai dari limpa, hati, jantung, bahkan organ sekecil pembuluh darah juga bisa diamati dengan USG. Iya, setuju banget sama Kak Akmal dan Erin. Aku juga baru tahu kalau USG itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu root rectal dan USG secara transcutaneous. Buat kita semua, jangan lupa sebarkan edukasi ini kepada para peternak ya. Wah, ternyata beneran banyak ya insight baru yang kita dapat dari teman-teman. Semoga kalian semua mendengarkan, mendapatkan insight yang baru juga nih kayak kita-kita. Benar banget, semoga podcast ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Baiklah, mungkin langsung aja aku tutup podcastnya. See you di podcast lainnya. Kami dari kelompok 14, kami tunjuk diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.